Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat-Nya, di mana saya bisa melaksanakan proposal saya dengan judul Analisa Pengaruh Efek Corona terhadap saluran transmisi pada gardu induk 275 KP Lubuk Linggau, di mana penelitian ini saya susun sendiri dengan nama Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Bab 1, latar belakang. Latar belakang yang saya ambil adalah dikarenakan transmisi dan distribusi yang ada. Jika saat tegangan dinaikkan pada transmisi, tetap menghasilkan gangguan, di mana gangguan termasuk internal, seperti gangguan ciri corona seperti munculnya warna violet muda di sekitar permukaan konduktor transmisi, dengan ciri-ciri kan di konduktor di mana corona terjadi karena tegangan tinggi yang melebihi tegangan batas atau critical voltage di luas penampang kawat yang sama. Berdasarkan dampak corona pada saluran transmisi, tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi, seperti penurunan efisiensi transmisi yang menghasilkan rugi-rugi daya sebagai acuan untuk menganalisa pengaruh efek corona terhadap saluran transmisi pada gardu induk 275 KP Lubuk Linggau. Rumusan masalah yang saya ambil adalah 1. Yang ketiga, penyebab terjadinya efek corona saluran transmisi KITED 275 KP. Adapun tujuan penelitian yang saya angkat yaitu menganalisis dampak dari efek corona. Yang kedua, menganalisis tingkat rugi-rugi daya terhadap efek corona saluran transmisi. Yang ketiga, menganalisis penyebab terjadinya efek corona pada saluran transmisi KITED 275 KP Lubuk Linggau. Adapun batasan masalah yang saya angkat yaitu penelitian ini membahas tentang efek corona pada saluran transmisi KITED 275 KP dengan menganalisis rugi-rugi daya akibat penurunan efisiensi saluran transmisi dengan dilakukannya perhitungan rugi-rugi daya, efisiensi luas penampang saluran transmisi, jarak antar kawat pengantar. Di mana penelitian ini tidak membahas secara detail tentang peralatan proteksi transmisi, menara saluran udara tegangan tinggi maupun saluran udara tegangan ekstra tinggi. Bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka saya terbagi menjadi 1 penelitian terkait, di mana penelitian sebelumnya dari Delvia Pikalista berjudul Analisa Rugi-Rugi Daya Akibat Corona pada Transmisi Daya 500 kP GITED Python GITED Gravity. Dengan penelitian ini menganalisa rugi-rugi daya corona terhadap perubahan suhu pada saluran transmisi 500 kP di GITED Jawa Timur dengan perbandingan suhu tertinggi dan terendah menggunakan program mFile MATLAB. Dengan hasil penelitian yang diperoleh saat suhu tertinggi 23,90 derajat Celcius, rugi-rugi daya sebesar 161,71 kW, dan saat suhu terendah 21,10 derajat Celcius, rugi-rugi daya yang sebesar 157,085 kW.
Penelitian selanjutnya yaitu cuaca terhadap dan penurunan efisiensi akibat corona pada SUTT 150 kp, di mana penelitian ini menganalisa rugi-rugi daya corona saat cuaca cerah dan cuaca buruk di sepanjang saluran transmisi. Dengan hasil penelitian diperoleh saat cuaca cerah, rugi daya corona tertinggi yaitu 755,92 kW dengan efisiensi 96,62%, dan saat cuaca buruk, rugi daya tertinggi sebesar 265,15 kW dengan efisiensi 98,98%. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian dari Reza B berjudul Analisis Rugi-Rugi Daya Akibat Peristiwa Corona pada Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi 500 kP antara GI Cawang dan GI Bekasi. Dengan penelitian ini menganalisa rugi-rugi daya di saluran transmisi udara tegangan tinggi, di mana hasil penelitian yang diperoleh rugi daya hantar gangguan corona sebesar 0,067% dan rugi daya konduktor sebesar 0,41%, yang dihasilkan hasil rugi daya total sebesar 0,48%, sehingga gangguan corona di sini dapat diabaikan. Penelitian terkait selanjutnya yaitu penelitian dari Jennifer N dan kawan-kawan yang berjudul tentang analisa efek corona pada saluran transmisi gardu induk Pandiki, di mana penelitian ini menganalisis rugi-rugi corona, nilai destruktif kritis saat ada hujan di menghasilkan rugi daya sebesar 3,29 kW per kilometer dan 3,38 kW. Penelitian terkait selanjutnya yaitu penelitian dari Lutfi M dan kawan-kawan yang berjudul tentang perhitungan besar rugi-rugi daya corona pada saluran transmisi 275 kV di Malaysia sampai GI Bengkayang, Bengkulu, Indonesia. Nah, penelitian ini menganalisis terhadap rugi daya akibat corona pada SUTET dengan rugi daya corona 2,2 penampang sebesar 1.223, dasar dari saya dengan gardu induk satu ke gardu induk terdekat, di mana jenis konfigurasi tiang yaitu konfigurasi saluran yaitu horizontal dan konstruksi sirkuit penyaluran transmisi menjadi sirkuit tunggal dan sirkuit ganda. Menurut kapasitas energi listrik terbagi menjadi tegangan ultra tinggi kapasitas lebih 500 kV
tegangan ekstra tinggi, kapasitas 275 kV sampai 500 kV, kapasitas 70 kV sampai 150 kV. Yang kedua, corona merupakan corona adalah saat tegangan yang dikirimkan melebihi ambang batas lebih dari 30 kV atau critical discharge voltage dengan luas penampang kawat yang sama. Menghasilkan corona dengan suara percikan dan di sekitar konduktor berbau ozon. Jika tegangan dinaikkan, maka udara meningkat dan dapat menimbulkan asap nitrogen yang membuat besi kawat menjadi karat hingga kerusakan konduktor. Jika perhitungan yang pertama kerapatan udara di mana menggunakan T sama dengan 0,289 B per 273 tambah T, di mana T sama dengan kerapatan udara, T sama dengan suhu, B sama tekanan udara. Yang kedua yaitu tegangan kritis saat gejala corona, yaitu 0,43443 E per R log 10 DR kali kilovolt per cm, di mana E sama dengan tegangan fasa, di mana dengan persamaan N, di mana PR di sini yaitu daya terima dengan satuan watt dan PS adalah daya kirim dengan satuan megawatt. Perhitungan yang ketiga adalah perhitungan regulasi tegangan dengan Vrec persen sama dengan PR NL kurang VR FL per PR FL kali 100%. Di mana PR NL di sini yaitu tegangan terima pada saat beban 0 dan PR FL di sini adalah tegangan terima saat beban penuh. Adapun bab 3 tentang metode penelitian yang saya angkat yaitu yang pertama metode penelitian yaitu bertujuan untuk menganalisa gangguan corona terhadap akibat yang ditimbulkan pada saluran transmisi seperti rugi-rugi daya. Corona pada saluran transmisi dianalisa pada panjang saluran, luas penampang, konduktor, dan suhu. Di mana waktu dan tempat yang saya ambil yaitu penelitian ini direncanakan pada bulan Januari 2023 sampai dengan selesai di Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi GITED 275 kV Lubuk Linggau. Dengan rincian waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 31. Di mana untuk studi literatur saya estimasikan dalam 2 bulan, observasi objek corona saya estimasikan dalam bulan Februari, Maret, April, pengumpulan data objek saya estimasikan pada bulan Maret dan April, analisis hasil observasi saya estimasikan pada bulan Maret dan April, dan pembuatan laporan atau penyusunan laporan saya estimasikan dalam bulan Maret, April, dan Mei. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut, yaitu alat pelindung diri seperti helm, sarung tangan, dan rompi. Yang kedua yaitu teropong sebagai melihat konduktor dari saluran transmisi. Yang ketiga yaitu alat ukur suhu thermovision Testo 885 agar dapat mengecek suhu pada saluran transmisi tersebut, di mana dalam yang terkait yaitu konduktor yang akan dituju.
Yang keempat adalah alat ukur kelembapan udara, yaitu menggunakan higrometer berjenis UT333 untuk mengukur kelembapan udara di sekitar konduktor saluran transmisi yang saya teliti. 3.4 adalah diagram alir penelitian, di mana dari awal hingga akhir. Adapun diagram ini dapat dilihat pada gambar 3.1, di mana saya mulai dengan studi literatur, inspeksi saluran transmisi, lalu dilakukan pengambilan data dengan data inspeksi saluran, pengukuran tegangan, dan pengukuran suhu. Yang ketiga adalah melakukan pemeliharaan konduktor yang terkena corona, melakukan perhitungan rugi-rugi daya. Yang keempat yaitu didapatkan hasil gangguan corona pada saluran transmisi kita 275 kV yang berhasil diatasi. Yang kedua adalah didapatkan hasil perhitungan rugi-rugi daya. Setelah itu saya melakukan penyusunan laporan. Adapun bentuk corona seperti yang terlihat pada lampiran ini, di mana terdapat cahaya ungu atau violet pada sekitaran konduktor, di mana pada gambar ini terletak pada isolator yang ada di saluran transmisi. Baiklah, itu saja yang terima kasih dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.